Susi Pujiastuti bermain cantik menyembunyikan dukungan. Siapa yang tidak kenal sosok Susi Pujiastuti, seorang wanita yang dipandang gila oleh Presiden Jokowi. Dan karena alasan kegilaannya inilah, Susi Pujiastuti ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi bagian dari Kabinet Kerja sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sosok Susi Pujiastuti yang hampir seluruh hidupnya dihabiskan di lautan, membuat dirinya diberi julukan sebagai Susi si manusia ikan atau Susi Dewi Laut Indonesia. Julukan-julukan atas dirinya yang dihubungkan pada lautan memang tidak salah jika kita melihat sejarah hidupnya, semua gebrakan dan kebijakan yang dibuatnya. Bahkan pesohor kaliber dunia sekelas Leonardo DiCaprio saja sampai menyampaikan apresiasinya atas semua sepak terjang Susi dalam melawan praktek-praktek ilegal, unregulated, and unreported fishing. Dunia benar-benar menandai Susi Pujiastuti sebagai satu sosok bangsa Indonesia yang paling fenomenal dan outstanding di masanya. Prestasi Susi Pujiastuti selama menjadi menterinya Presiden Jokowi cukup membanggakan dan mengharumkan negara Indonesia di kancah dunia. Saking besarnya dukungan bangsa Indonesia atas sepak terjang Susi, kita bahkan bisa memaafkan dan mengabaikan fakta bahwa saat kegaduhan unjuk rasa 212. Susi Pujiastuti menyediakan 20 bis besar digunakan untuk mengangkut penduduk Pangandaran dan masyarakat sekitar yang ingin pergi ke Jakarta untuk ikut aksi unjuk rasa 212. Isu Susi menyediakan transportasi bagi peserta unjuk rasa 212 hanya dilirik saja oleh kita dan tidak dipermasalahkan. Karena saat itu kita benar-benar memandang dan berpikir kedua kaki Susi Pujiastuti kokoh berdiri di dalam istana. Pun waktu Susi menyatakan ingin mundur setelah 2 tahun menjabat menteri, tak seorang pun di antara rakyat Indonesia yang berpikir bahwa alasan dibalik ingin mundurnya Susi karena masalah keberpihakan. Apalagi Susi dengan gaya bicara inosennya hanya menyatakan bahwa tekanan yang dia terima sangat amat besar. Namun tentu saja di sisi lain juga rakyat Indonesia sudah bisa mengukur kedalaman kekuatan mental seorang Susi Pujiastuti. Kalau dia seorang yang tangguh dan tak mungkin bisa lebay dengan tekanan. Dan sejauh itu tetap saja tidak ada seorang pun yang menyelutupkan dugaan alasan keinginan Susi mundur dari jabatan menteri karena Susi pro oposisi atau pro sayap kiri. Apalagi faktanya Susi tetap berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri KKP selama periode pertama Jokowi. Susi yang bertato yang mana di dalam ajaran Islam tato itu dilarang karena dipandang haram. Susi yang terlihat anggun dan seksi dibalut kebaya karya Ana Avanti. Susi yang bersuamikan bule. Susi yang merokok. Susi yang setuju menerima jabatan menteri karena tertarik dengan satu kata perubahan yang diucapkan Presiden Jokowi. Susi yang terlihat sangat kompak dengan Sri Mulyani dan Retno Marsudi. Susi yang merakyat seperti Presiden Jokowi. Dan sekarang Susi yang tiba-tiba mengajak netizen untuk men-unfollow Abu Janda. Dan Susi yang terlihat berpesta dengan keluarga cendana membuat netizen dan rakyat Indonesia tercengang tak menyangka. Saya tidak akan kaget kalau di kemudian hari kita akan melihat dan membaca berita kalau Susi Pujiastuti berdiri bersama-sama dengan Rizal Ramli, Anies Baswedan, Said Didu, Amin Rais, bahkan berkumpul dengan Novel Bamukmin, Haikal Hasan, dan Tengku Zulkarnain. Sosok Susi Pujiastuti yang sebagian orang bertanya sudah berubah jadi kartunkah? Ibarat ujian baru yang diturunkan Tuhan untuk menguatkan bangsa Indonesia menuju perubahan dan kemajuan. Bagi kubu oposisi dan sayap kiri, sosok Susi Pujiastuti ibarat amunisi baru yang bisa digunakan untuk meraup suara rakyat di ajang pilkada. Namun, selama koalisi partai politik nasionalis dan rakyat Indonesia anti zaman Orba masih tetap bersatu dan berakal sehat, nama Susi Pujiastuti masih belum cukup besar untuk membuat kelompok oposisi dan sayap kiri menguasai panggung perpolitikan, namun tetap wajib untuk diawasi. Dari apa yang saya analisa, saya jadi mencatat satu hal tentang Susi Pujiastuti yang sekarang terlihat rada mahiwa, bahwa Susi memang tidak sevulgar Rizal Ramli yang dengan lantang mengungkapkan ketidaksetujuannya atas isu Pelindo. Susi bermain cantik selama dirinya menjadi menterinya Presiden Jokowi. Dan kalau saya menghubungkan Susi sekarang dengan Susi yang pernah menyatakan menerima tawaran menjadi menteri karena tertarik dengan kata perubahan, sepertinya selama menjadi menteri, Susi yang cerdas di lapangan tak memahami apa itu perpolitikan.
Sehingga ketika Susi mendengar kata perubahan dari mulut Presiden Jokowi, dia sepertinya membayangkan sebuah proses perubahan yang bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan perhitungan politiknya, atau sebuah proses perubahan secara instan. Karena pola pikir berubah sekarang tanpa proses macam-macam adalah pola pikir yang kita kenal dimiliki oleh kebanyakan pihak penantang pemerintahan dan pola pikir kadrun. Sepertinya bayangan Indonesia berubah secara instan itu yang membuat Susi menyatakan keinginannya untuk mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan hanya setelah 2 tahun menjabat. Bahkan di akhir tahun 2015 saja Susi sudah mengatakan, "Saya yakin tidak perlu berlama-lama di KKP." Dalam bingkai pekerjaan dengan skala nasional Indonesia, kerja menteri selama 1 atau 2 tahun itu bisa sampai mana? Apakah 5 tahun Susi bekerja sudah berhasil merubah wajah perairan Indonesia tanpa celah dan berjangka panjang? Lalu mengapa ada berita Front Nelayan Indonesia atau FNI yang meminta KPK untuk mengusut tuntas korupsi KKP di era Susi? Saya pernah bilang pada seorang kawan kalau isu Susi yang menjadi kadrun jauh lebih membutuhkan perhatian ketimbang PKS yang mau mendirikan kampung Turki. Kedua isu ini memang asik untuk dikomentari karena semua memiliki potensi ke arah yang sama, yaitu politisasi titik-titik. Jadi, saya yang dulu pengagum Susi Pujiastuti melihat bahwa selama ini Susi Pujiastuti berhasil bermain cantik. Sebagai menterinya Jokowi, dia berhasil bertahan 5 tahun tanpa menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya dia adalah seorang yang pro FPI dan oposisi. Sebagai seorang Susi pribadi, dengan seluruh penampilannya yang nyentrik, dia juga berhasil mencengangkan kita kalau dirinya bisa berubah menjadi pendukung kadrun. Dan sebagai seorang profesional, Susi berhasil menjadi orang sukses yang terlihat netral tak memperlihatkan keberpihakan. Dan sosok seperti ini jauh lebih berbahaya, karena dia bisa bersikap menjadi lawan dan kaluan tanpa ketahuan.